Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melis Ratia Anggini dengan NIM 24000290054. Saya dari golongan B2 Praktikum Surveillance Kesehatan Masyarakat. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk membuat tutorial cara pembuatan peta, yang dimana teman-teman mungkin udah pada tahu ya apa itu peta. Peta adalah alat visual yang digunakan untuk menyajikan informasi geografi secara jelas dan sistematis. Dalam tutorial ini akan saya jelaskan langkah-langkah pembuatan peta mulai dari pengumpulan data, pengolahan data spasial, hingga penyajian peta yang informatif dan mudah dipahami. Tonton selanjutnya. Nah, baik teman-teman, kita akan lanjutkan video yang tadi. Saya akan melanjutkan cara ataupun langkah-langkah membuat peta. Saya akan tunjukkan tutorialnya yang dimana pastikan teman-teman mempunyai aplikasi QGIS Desktop 2.4.0 di laptop teman-teman masing-masing. Nah, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi QGIS-nya. Nah, di sini kan masih kosong ya. Masih kosong. Nah, untuk menambahkan peta, kita klik aja yang bagian ini, V ini di ujung atas, kita klik. Nah, kita pilih bagian navigasi atau semisal di komputer tuh browse. Nah, karena yang di laptop namanya navigasi, kita pilih navigasi ya. Kita klik navigasi. Nah, habis itu kita ini ke unduhan. Nah, di sini udah ada file yang namanya SIG Praktikum Materi Busulis. Ini kita pilih ini ya, kita masukin. Nah, kita pilih filenya. Kita pilih filenya, lalu kita pilih peta 34. Kita pilih kabupaten. Setelah itu kita pilih yang kabupaten kecamatan. Nah, di sini kan ada banyak ya teman-teman untuk kode-kode di di daerah di kota Yogyakarta. Nah, di sini kita mau pakai yang kabupaten apa? Di sini aku mau pakai yang 34010000 Poli SHP, yang dimana ini adalah Kabupaten Kulon Progo. Dan pastikan teman-teman itu pilihnya yang SHP ya. Jangan pilih yang lain, pokoknya yang Poli SHP. Kita klik. Lalu kita buka, habis itu kita open. Nah, pastikan di sini itu WGS-nya itu 84. Pastikan udah 84 dan ini udah 84, lalu klik OK. Nah, udah muncul ya teman-teman. Ini udah muncul. Lalu di tulisan ini yang 34010000 ini poli, kita ganti dulu namanya. Kita klik. Habis itu kita klik kanan, kita pilih rename atau ubah nama. Nah, ini namanya kita ganti Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini udah ya teman-teman, ini udah diganti. Setelah itu, kita klik. Nah, udah kayak gini ya, kita klik lagi. Kita klik kanan untuk kita kasih nama. Di sininya tuh kita tahu nama-nama ini tuh di daerah apa, di kecamatan apa ya, di kecamatan apa aja gitu. Nah, untuk itu kita pilih, klik buka atribut table. Nah, ini teman-teman, kita buka di sini nih. Bentar. Kita besar aja. Nah, di sini kan udah ada ya nih, kayak data-data di daerah kabupaten kota di Kulon Progo. Nah, untuk editnya, kita klik bagian pensil. Nah, kita klik bagian pensil untuk mengeditnya. Setelah itu, ini kan masih ada ya kayak kecamatan, jumlah penduduknya tuh belum sesuai teman-teman. Jadi untuk menyesuaikan, kita ini edit dulu, kita pilih yang bagian ini, hapus kolom atau delete. Kita klik, habis itu kita pilih di jumlah penduduk. Setelah itu kita oke.
Lalu kita tambah kolom, new kolom ya teman-teman. Untuk namanya kita bisa ganti dengan Jumpen, karena di sini namanya nggak bisa panjang-panjang, jadi kita kasih singkat aja Jumpen, yaitu jumlah penduduk. Setelah itu untuk komentarnya kita kasih per kecamatan, Kulon Progo. Nah teman-teman udah kayak gini ya, langsung aja. Nah pastikan tipenya atau type-nya ini integer. Terus untuk lebarnya itu kita kasih 6. Setelah itu kita oke. Nah udah oke teman-teman, dan ini jumlah penduduknya ini masih kosong kan, ini masih kosong. Nah untuk kita ngisi ini, kita buka webnya, kita buka web dulu. Di sini kita buka web apa ya? Kita buka webnya buat lihat kependudukan di Kulon Progo, yaitu https. Nah ini teman-teman, https kependudukan Jogja Prof Go ID. Nah ini kita enter. Nah ini udah kebuka ya teman-teman. Nah di sini ini ada muncul ya teman-teman, kita bisa melihat beberapa kecamatan-kecamatan yang ada di daerah Kulon Progo. Di sini kita pilih agregat, kita pilih kependudukan. Setelah itu akan muncul gambar-gambar setelah ini. Lalu kita pilih penduduk. Setelah kita pilih penduduk, kita pilih penduduk per jenis kelamin. Nah, muncul ya teman-teman seperti ini. Lalu kita pilih kabupaten. Nah, karena tadi data kita yang kita pilih sebagai sampel yaitu Kulon Progo, jadi kita pilihnya yang Kulon Progo. Setelah itu tampilkan. Nah, ini teman-teman, ini udah muncul nama-nama wilayah yang ada di Kulon Progo seperti Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, dan lain-lain. Nah, untuk masukinnya, kita tuh bisa pilih kayak gini nih. Kita klik ini ya teman-teman, untuk berbagi layar. Nah, ini udah. Nah, di bagian sini kita masukin manual. Ini di daerah Kalibawang ya teman-teman, kita cari di sini Kalibawang. Kalibawang itu ada 29.730, kita masukin 29.730. Habis itu ada Samigalo itu 27.657. Karena di agregat kependudukannya kan ada titik ya teman-teman. Kalau kita mau masukin data yang ke sini, karena nggak bisa pakai titik, jadi kita nggak usah pakai titik, jadi langsung aja diisi. Habis itu ada Nanggulangan, di sini ada 31 314. Habis itu ada Grimulyo 24 735. Itu ada Pengasih, itu ada 53 561, dan seterusnya teman-teman. Bisa teman-teman otomatis isi sesuai yang di agregatnya. Nah, jadi ini teman-teman yang data-data yang udah aku masukin ya, karena tadi mungkin akan kelamaan, jadi saya jeda buat masukin ini biar teman-teman nggak nungguin. Nah, setelah ininya udah dimasukin semua ya teman-teman, ini udah dimasukin dan sudah sesuai sama yang di ini agregat kependudukan. Aku udah cocokin semuanya. Setelah semua dimasukin, ininya bisa ya teman-teman, ininya bisa diperbesar. Nah, begini teman-teman. Kalau udah, ini kan udah dimasukin semua nih. Setelah itu kita klik bagian ini, file kedua deket pensil, kita klik. Ini nanti akan otomatis kesimpan ya teman-teman.
Setelah itu, supaya angkanya tidak berubah lagi, kita klik yang pensil. Nah, ini udah terkunci teman-teman, jadi nggak bisa diedit lagi meskipun mau teman otak-atik nggak bakal keganti. Setelah itu, setelah udah diedit semua, kita kembali ke peta kita yang awal tadi. Nah, di sini. Setelah itu, kita klik yang bagian Kabupaten Kulon Progo. Kita klik kanan, kita pilih properti. Nah, di sini kita pilih label, dimana di label layer ini dengan ini di checklist. Ini di checklist. Lalu di sini ganti yang kecamatan. Setelah itu kita klik apply. Habis itu kita klik OK. Nah, udah muncul teman-teman, ini nama-nama wilayah yang ada di Kulon Progo. Setelah itu, untuk kita ngasih warnanya, buat kita tahu mana sih jumlah penduduk di daerah Kulon Progo itu di bagian wilayah mana. Jadi kita klik kanan di bagian Kulon Progo tadi yang di sini, klik properti, lalu kita pilih style. Yang simbol tunggal ini kita ganti dengan graduate. Udah, setelah itu yang kolom ini kita ganti jumlah penduduk. Kalau yang di awal tadi kita pilihnya yang di kecamatan. Setelah itu untuk warnanya teman-teman bebas ya, tapi harus pilih 2 warna aja. Di sini aku ambil contoh buat warna biru. Setelah warna biru, kita klik yang klasifikasi. Nah, ini akan muncul ya teman-teman. Nah, di sini tuh bagian labelnya, teman-teman tuh klik untuk ganti namanya. Namanya di sini ganti sangat rendah. Nah, bawahnya ini ntar ada rendah, habis itu sedang, tinggi, dan sangat tinggi teman-teman. Sedang, tinggi, di sini sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Nanti teman-teman bakal tahu setelah ini, karena di peta biasanya ada daerah-daerah ya teman-teman, yang dimana penduduknya paling tinggi itu akan sesuai warna, karena warnanya ini terlalu gelap. Jadi nanti klik OK, habis itu klik apply, habis itu klik OK. Nah, ini muncul ya teman-teman. Nah, yang warna biru gelap ini adalah jumlah penduduk yang paling banyak di daerah Kulon Progo, itu di Kecamatan Pengasih, Wates, dan Sentolo. Nah, itu ya teman-teman buat bikin petanya. Nah, ini peta yang udah jadi ya teman-teman. Setelah aku masukin data tadi, petanya akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita klik proyek di pojok atas. Kita klik proyek, habis itu kita pilih yang print composer baru, kita klik. Nah, di sini kita disuruh ngasih judul teman-teman. Teman-teman bebasnya mau ngasih judul apa. Di sini aku contohin atribut peta Kulon Progo. Di sini di akhirnya aku kasih namaku ya teman-teman, Melis. Sudah, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul teman-teman. Di sini akan muncul yang lembar masih kosong seperti ini. Setelah itu, kita klik yang bagian tambahkan peta baru. Ini gunanya untuk masukin peta yang udah kita buat tadi ke lembar yang kosong ini. Setelah kita klik, kita tarik kursornya ke dalam lembar yang masih kosong. Setelah itu kita tarik kursornya. Udah. Nah, ini teman-teman, petanya masuk teman-teman. Setelah itu gimana sih cara nengahinnya? Kita nengahinnya pilih pindahkan konten item. Kita pindahkan ya teman-teman. Nah, ini setelah kita pindahkan teman-teman bebas mau
taruh di atas, mau ditaruh di pinggir, mau ditaruh di tengah, atau mau ditaruh di mana itu bebas teman-teman. Nah setelah itu, ini kan masih agak kecil ya teman-teman, sini aku perbesar. Nah ini aku perbesarnya, aku pakai zoom biasa ya teman-teman, pakai zoom biasa. Setelah itu kita kasih judul petanya teman-teman. Untuk kasih judul petanya kita klik yang ini, tambahkan tabel baru, kita klik. Sama caranya kita tarik kursornya ke lembar yang masih kosong, kita klik. Nah kita udah kayak gini, kita masukin judul petanya. Di sini aku kasih contoh jumlah penduduk. Kita di sini di awalnya kita tambahin peta ya teman-teman. Peta jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2026. Nah setelah itu kita atur fontnya, teman-teman. Di sini kita atur pakai yang huruf ini, bebas teman-teman mau pakai model font apa itu terserah teman-teman, senyamannya teman-teman. Di sini aku mau pakai yang aku biasa pakai itu Times New Roman. Habis itu kita bold. Untuk ukurannya aku pakai ukuran 12, lalu klik OK. Nah udah ya teman-teman, lalu ini aku mau tengahkan tulisannya, klik tengah, dan jangan lupa di scroll ke bawah untuk latar belakang atau backgroundnya kita uncentang. Nah udah. Setelah itu kita mau tambahin logo, kita klik yang bagian tambahkan gambar di ujung sini. Ini ya teman-teman, tambahkan gambar, kita klik. Sama caranya kita tarik kursornya ke lembar yang masih kosong. Nah di sini untuk menambahkan logo. Nah setelah itu kita pilih yang bagian pet. Kita pilih bagian pet, kita klik, masuk ke unduhan. Habis itu kita klik yang logo UAD baru. Pastikan yang dibuka itu yang file ya teman-teman. Setelah itu kita pilih logo UAD warna, kita klik, habis itu kita buka. Nah di sini udah muncul ya teman-teman logonya. Setelah itu kita geser logonya, bebas mau teman-teman mau dipindah kemana ya, mau di samping, mau di atas atau apa. Di sini aku mau pindahin ininya dulu, ini aku pindahin ke bawah. Jadi ini teman-teman, karena tadi aku jeda karena di sini tadi ada kendala, jadi tuh bener-bener laptopnya tuh sangat lemot teman-teman, jadi maaf kita kejeda sebentar. Setelah logo UAD-nya dan judul petanya sudah ditata dengan rapi, setelah itu kita masukkan nambahin legenda. Kita tambahin legendanya, kita klik kursor yang bagian di sini yang kayak titik 3, kita klik, kita tarik di sini kursornya, kita pilih di sini teman-teman, bebas. Nah ini udah muncul ya teman-teman. Nah di sini untuk bagian legendanya kita bisa atur di bagian sini. Untuk tulisan legendanya kita ganti dengan keterangan. Setelah itu jangan lupa untuk background atau latar belakangnya kita uncentang teman-teman. Setelah kita diuncentang, kita posisikan ininya bebas teman-teman, mau teman-teman taruh mana itu bebas ya teman-teman.
Setelah itu kita mau tambahin arah mata angin. Kita klik yang bagian tambahkan gambar. Kita klik. Kita tarik kursornya teman-teman. Bebas teman-teman mau taruh mana, di sini aku taruh di sini. Udah, habis itu kita pilih yang direktori pencarian. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan gambar teman-teman. Teman-teman mau bebas mau pilih kompas atau arah mata angin yang mana. Di sini aku pilih yang ini. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Di sini udah muncul. Nah, ini dia. Dan ini udah. Setelah itu kita tambahin skala. Gimana sih nambahin skala gitu ya teman-teman? Di sini kita klik yang bagian bawah, tambahkan skala baru. Kalau biasanya di komputer itu namanya apa ya? New Scalable. Nah, teman-teman pilih, teman-teman klik. Bebas ya teman-teman mau ditaruh di mana. Di sini aku taruh di bawah ini. Nah, udah teman-teman, di sini udah ya menjadi kayak gambaran petanya buat disebarin, buat dikasih apa ya sebagai informasi gitu. Di sini teman-teman semisal kurang rapi atau gimana, teman-teman bisa rapiin teman-teman. Atur tempat-tempatnya mau di mana gitu ya. Teman-teman bebas. Di sini aku mau rapiin ininya, logonya. Jadi ini ya teman-teman hasil tutorial pembuatan peta dari aku. Di sini semisal teman-teman masih bingung, teman-teman boleh nih komen-komen buat nanya apa yang teman-teman masih bingung cara pembuatan peta di sini. Nah, mungkin itu aja teman-teman tutorial dari aku. Mungkin selama aku kasih tutorial masih banyak kurangnya, dan di sini juga laptop aku juga ada bermasalah, kayak susah gitu juga. Mungkin teman-teman semisal masih bingung boleh ditanyain di kolom komentar. Itu aja dari aku, semoga ini semua bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.